Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini ya, wabarakatuh. saya ucapkan dulu selamat datang kepada Bapak Ibu guru ya, apa di pelatihan Google Workspace for Education namanya gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekedar informasi, saya dan Pak Yana ini seorang peserta juga, peserta GMT, yang mana kami mengimbaskan gitu ya kepada guru-guru yang ada di sekitar kami gitu. Nah, ini tidak akan berpanjang lebar. Saya di sini kebetulan setelah membagi materi, saya mendapatkan materi classroom gitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk classroom itu sudah sangat familiar ya, sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu saya rasa di PJJ ini sudah banyak yang menggunakan classroom gitu ya. Jadi mungkin halo tes, suara saya jelas nggak Bapak Ibu ya? Jelas Bu, jelas. Jelas, tapi agak kecil, Bu. Oh, agak kecil. Kalau sekarang gimana Pak? Sudah, Bu. Jelas Bu, udah kuat. Oh, oke. Jelas, jelas. Ya, saya ulangin ya. Saya ulangi, jadi saya kebetulan dapat materinya Google Classroom. Jadi saya langsung saja gitu ya, karena waktu kita singkat. Pak Yana, presentasinya masih aktif kayaknya Pak. Oke. Oke, ini langsung saja ya. Ya, sudah tampil belum ya Bapak Ibu ya? Belum ya? Belum. Keluar lagi. Ya, kalau sekarang sudah tampil Bapak Ibu? Belum. Oh, belum. Bu. Oh, sebentar ya. Oke, sudah ada ya? Sudah. Oke, ya. Ini langsung saja. Nah, ini pertama-tama Bapak Ibu ya. Saya lihat kalau di anggota classroom kita itu masih ada yang belum menggunakan akun belajar gitu ya. Nah, ini sekedar informasi saja agar Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajar, dapatnya dari mana? Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada admin di sekolah Bapak Ibu. Siapa admin itu? Admin itu adalah operator dan kemarin sudah kami imbaskan kepada admin, minta tolong untuk didistribusikan akunnya. Nah, kalau Bapak Ibu merasa memang belum ada, silakan ditanyakan ke operatornya gitu ya. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu aktivasinya seperti kita memasukkan email biasa Bapak Ibu ya. Ini saya anggap Bapak Ibu sudah paham gitu ya. Nah, lanjut, akun belajar itu bisa diakses kemana saja. Nah, ini adalah sebagian kecil aplikasi atau web yang bisa kita akses selagi kita menggunakan akun pembelajaran. Nah, salah satunya yaitu adalah Google Classroom. Nah, hari ini saya akan menjelaskan, kan saya sudah pakai nih Bu Classroom, apa bedanya gitu ya dengan yang ID, belajar.id gitu ya. Nah, ini yang akan saya jelaskan hari ini. Apa sih beda akun belajar akun belajar.id dengan akun Gmail biasa. Nah, salah satu bedanya yaitu yang pertama, kalau di akun pribadi Bapak Ibu itu tidak ada link Google Meet untuk kelasnya. Jadi bisa Ibu lihat ya, di sini merupakan kelas yang sudah Bapak Ibu bikin misalnya gitu ya. Nah, di sini ada kode kelas tapi tidak ada link Meet-nya. Berbeda dengan akun belajar.id. Kalau akun belajar.id kita bisa membuat link Google Meet untuk kelas. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian apalagi bedanya? Yang kedua, kapasitas Google Classroom. Kalau akun pribadi,
kapasitas maksimal guru yang bisa kita tambahkan. Jadi sekedar informasi nih untuk Bapak Ibu guru yang belum tahu. Ternyata kalau di classroom itu sebagai pengajar itu tidak hanya bisa kita sendiri, tapi kita bisa juga berkolaborasi dengan guru mapel yang sama misalnya gitu kan, untuk di satu kelas yang sama itu bisa, ataupun guru-guru yang memang mengajarnya sama gitu boleh dimasukkan di sini. Maksimal 20 guru. Tapi ternyata ada yang mencoba untuk lebih dari 20 guru dan ternyata bisa Bapak Ibu. Jadi ya silakan Bapak Ibu eksplorasi sendiri gitu ya. Nah, kemudian akun pribadi itu hanya 250 siswa, berbeda dengan akun belajar.id. Kalau akun belajar.id untuk kapasitas guru sama ya. Nah, tapi kalau aku kapasitas siswanya itu sampai 1000 siswa Bapak Ibu. Kapan sih dipakai gitu ya? Masa siswanya sampai 1000? Sangat tidak mungkin gitu ya. Tapi bisa saja ketika Bapak Ibu membuat suatu kegiatan. Nah, di kegiatan itu di mana seluruh siswa satu sekolah mau Bapak Ibu masukkan sebagai pesertanya. Nah, ini bisa digunakan. Makanya kapasitasnya itu 1000 siswa. Nah, kemudian apalagi kelebihannya? Kalau akun pribadi itu tidak ada fitur undang wali Bapak Ibu. Nah, ini barusan saja saya coba. Maksudnya apa sih undang wali itu gitu ya. Nah, kalau akun belajar.id itu bisa undang wali. Jadi undang wali itu kita memasukkan email, kemudian nanti orang tua yang emailnya sudah kita masukkan tadi per anak, itu akan menerima Bapak Ibu, menerima laporan misal ketika dia tidak mengerjakan tugas, atau dia tidak bukan tidak mengerjakan tapi mengerjakan tetapi waktunya terlambat gitu. Nah, itu bisa diterima oleh walinya gitu ya. Kemudian berikutnya penugasan di classroom. Kalau akun pribadi, nah ini sudah saya coba juga. Akun pribadi itu tidak ada import nilai Google Form Bapak Ibu. Nah, sedangkan akun belajar itu ada. Ini nanti kita coba ya. Maksudnya begini, ketika Bapak Ibu membuat tugas, kemudian tugasnya itu bersifat kuis Bapak Ibu. Jadi melalui Google Form. Nah, biasanya kan dari Google Form kita akan download spreadsheet-nya. Nah, nilai itu akan kita inputkan satu persatu di classroom-nya. Tapi kalau akun belajar tidak Bapak Ibu. Jadi nilai dari Google Form itu tinggal kita impor akan otomatis masuk ke nilai di classroom. Nanti kita coba. Kemudian kelebihannya lagi, kalau akun pribadi itu tidak ada mode terkunci Chromebook. Kalau dari mode terkunci Chromebook ini hanya bisa berlaku ketika anak murid kita atau yang sebagai peserta itu dia menggunakan Chromebook. Chromebook itu kayak laptop ya Bapak Ibu ya. Nah, ini baru bisa kita pakai mode ini. Nah, apa gunanya? Mode terkunci Chromebook ini sangat berguna ketika kita memakai Google Form untuk ujian Bapak Ibu. Jadi ketika mereka ujian dengan Google Form, mereka tidak bisa membuka aplikasi lain, ya, tidak bisa membuka tab lain gitu. Artinya dia akan terkunci di soal Google Form tersebut. Ya, ini sangat luar biasa tapi sangat sayang karena hanya berlaku di Chromebook saja gitu ya. Nah, kemudian kalau akun pribadi itu tidak ada cek originalitas. Maksudnya di dalam penugasan itu dia tidak memiliki untuk mengecek originalitas tugas siswa ya. Kalau akun belajar itu ada Bapak Ibu. Nah, ini akan saya coba. Semua ini akan saya coba gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, ini ya yang akan saya coba karena saya rasa Bapak Ibu sudah bisa gitu membuat kelas ya, tapi tidak ada salahnya kalau kita uji coba benar-benar dari awal ya, membuat kelas. Ya, bisa Bapak Ibu ketikkan saja di sini ya. Classroom ya, .google.com. Nah, kemudian tampilan awal seperti ini, bagi Bapak Ibu yang sudah tahu ya tidak apa-apa ya, ini hanya untuk mengingat kembali. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, ya silakan ya, seperti ini caranya. Buat kelas misal namanya
sosiologi ya, karena saya ngajar sosiologi misal. Nah, ini kalau saya biasanya saya isi dengan nama saya Bapak Ibu, biar anak-anak langsung tahu, oh ternyata yang mengajar saya gitu ya. Karena guru sosiologi ada lebih dari satu gitu di sekolah saya. Nah, kemudian buat kelas ya. Oke, nah ini sudah jadi ya Bapak Ibu. Nah, ini bedanya. Ya, di sini ada link Meet. Nah, ketika Bapak Ibu mau mengadakan rapat atau mau mengadakan pertemuan dengan siswa, Bapak Ibu silakan klik di sini. Kemudian ketik buat link Meet gitu ya. Ya, dapat dilihat oleh siswa dan kode ini akan muncul di sini gitu ya. Nah, kemudian simpan. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu ya, bedanya. Kalau di yang akun biasa tidak ada ini. Nah, kemudian berikutnya setelah membuat kelas, kita akan mengundang Bapak Ibu, mengundang siswa. Banyak caranya. Yang pertama, kita bisa membagi kode kelas ini, ya, atau bisa menyalin undangan, itu terserah Bapak Ibu ya, pilih yang mana gitu. Nah, tapi ini saya akan menjelaskan cara mengundang siswa lewat anggota ini ya. Sama saja, ini juga cara mengundang pengajar yang lain, bisa lewat di guru. Nah, misal kita undang siswa ya. Nah, misal ini saya undang sebagai siswa. Dan kemudian kalau Bapak Ibu ternyata mengumpulkan email ya, mengumpulkan emailnya itu lebih cepat dengan cara apa Bu? Lebih cepat dengan cara Bapak Ibu membuat Google Form, kemudian disebarkan, nanti emailnya masuk, kemudian tinggal Bapak Ibu copy saja emailnya dan dipastekan ke sini. Otomatis akan masuk. Jadi Bapak Ibu tidak perlu satu per satu gitu ya. Nah, ini misal saya undang. Nah, ketika email ini atau orang yang punya email ini membuka classroom-nya atau membuka Gmail-nya, undangannya akan masuk Bapak Ibu. Jadi dia tinggal pilih join gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ada siswanya gitu ya, nah kita akan membuat tugasnya. Nah, karena ini gini aja Bapak Ibu, biar enak Bapak Ibu bisa mengikuti ya, bisa praktek juga. Kita coba di sini saja nih, di pengimbasan GMT ini ya. Misal saya mau membuat tugas. Nah, silakan Bapak Ibu ikut berkolaborasi ya. Nah, sekarang saya mau membuat tugas, misal tugas kuis Bapak Ibu, karena saya mau memperlihatkan cara mengimpor Google Form gitu. Nah, misal soal latihan 1. Petunjuknya terserah ya Bapak Ibu. Itu sesuai dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Kerjakan soal berikut ini dengan benar misalnya ya. Nah, bisa saja ketika Bapak Ibu sudah punya Google Form-nya, itu Bapak Ibu tinggal menambahkan dari Google Drive. Tapi kalau seandainya baru mau bikin, bisa ditambahkan dari sini ya. Nih, bisa ditambahkan. Nah, pilih formulir. Nah, karena saya mau menunjukkan sekalian Google Form, jadi saya akan membuat baru Bapak Ibu. Nah, saya klik di sini. Gitu ya, atau tambahkan kuis baru gitu ya. Nah, soalnya sangat mudah Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu ikut mengerjakan juga ya. Misal di sini soal latihan 1 tadi ya. Nah, pertanyaannya mudah saja. Misal saya dibuat 1 tambah 1 sama dengan gitu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, Google Form ya. Kalau ini langsung saja ya, berkaitan juga ternyata. Ini adalah judul dari kuis ataupun survei. Ya, kuis atau survei yang mau kita kerjakan gitu ya. Nah, ini berikutnya itu adalah soal Bapak Ibu. Nah, caranya seperti apa untuk menambahkan ya. Ini saya hapus dulu misal tadi ya, saya lupa menjelaskan. Nah, ini kan judulnya ya. Deskripsi boleh ditambahkan, misal waktu pengerjaan dan sebagainya. Itu terserah Bapak Ibu. Kemudian cara menambahkan soalnya. Biasanya kalau di soal UAS ya, nah itu ya, ini tadi klik di sini, tambahkan pertanyaan ya. Biasanya kalau di soal UAS, yang pertama harus kita buat itu adalah nama ya Bapak Ibu. Nama.
Ini ditandain wajib diisi biar anak itu tidak bisa berlanjut ke pertanyaan berikutnya ketika dia belum selesai gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi nih pertanyaan, bisa dari sini, bisa dari sini. Kalau dari sini itu sifatnya duplikasi. Artinya dia akan menambahkan sama persis seperti ini. Tapi kalau dari sini dia berupa pertanyaan baru Bapak Ibu. Nah, misal kelas gitu ya. Nah, di sini itu ada tipe pilihan jawaban Bapak Ibu. Kalau saya yang sering saya pakai, ini silakan dieksplorasi sendiri Bapak Ibu ya, karena waktu kita nggak akan cukup membahas ini satu persatu gitu ya. Silakan dieksplorasi sendiri. Kalau saya biasanya saya pilih drop down untuk memilih kelas. Misal di sini 10 IPA, kemudian untuk ke selanjutnya tinggal Bapak Ibu enter saja. Ya, kemudian 10 IPS 2 gitu ya. Nah, ini garis besar dulu saja Bapak Ibu ya, Google Form-nya tidak akan lengkap gitu ya. Jadi nama dan kelas sudah ada, kemudian kita mau masuk ke bagian soal nih. Nah, caranya seperti apa? Kita jangan tambahkan pertanyaan dulu Bapak Ibu, tapi kita berikan jeda atau bagian. Biar ketika anak itu sudah selesai mengisi ini, baru dia akan masuk ke soal. Nah, kita tambahkan nih bagiannya. Nah, di sini baru soalnya nih ya. Nah, kemudian kalau sudah ini langsung sama kayak tadi Bapak Ibu ya. Langsung buat aja pertanyaannya. 1 tambah 1 sama dengan. Nah, karena saya membuat tugas kuis, dia akan otomatis di sini seperti kuis. Jadi ada kunci jawabannya. Tapi kalau Bapak Ibu membuat Google Form-nya secara umum, tidak dibentukkan kuis, dia ini harus kita atur dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi karena sudah tugas kuis, dia sudah ada. Oke, pilihan gimana? Jawabannya Oh ya, iya lupa. Nah, 1 tambah 1 kita buat saja. Misal, nah gitu ya. Ya wajib diisi bolehlah. Nah, kemudian 2 pertanyaan saja, tidak susah ya. 2 kali 5 misalnya gitu. Ini pertanyaan yang cepat. 10. Oke. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Sudah jadi, kalau memang mau ditambahkan silakan sesuai Bapak Ibu saja. Poinnya nah sekarang ya, poinnya. Cara membuat poin, kita klik dulu di kelas di soal tadi, kemudian kita pilih kunci jawaban, kemudian masukkan. Misal satu soalnya 50 poin nih, kita masukkan. Kunci jawabannya ya, jangan lupa. Selesai, kemudian yang ini juga. Oke, kemudian selesai. Nah, ini sudah bisa kita kirim belum? Belum. Nanti kita atur dulu, ada pengaturan yang perlu diatur. Nah, di sini di setting ya, bentuk roda gerigi itu pengaturan atau setting. Kalau Bapak Ibu mau mengaktifkan impor nilai, Bapak Ibu wajib mencentang kumpulkan email. Satu lagi, kalau ini biar semuanya bisa pakai, ini tidak usah kita batasi ya Bapak Ibu. Ini, nah ini bedanya nih, beda Google Form Belajar ID dengan yang biasa. Kalau biasa tidak ada ini. Tapi kalau Belajar ID dia ada ini. Nah, biar email biasa bisa mengakses soal kita juga, kita harus batasi ini. Kita harus hilangkan ya conteng pada batasi ini. Kemudian batasi ke 1 jawaban juga harus diconteng. Nah, ini wajib Bapak Ibu harus kita conteng gitu ya. Kemudian ini terserah ya bisa diisi oleh Bapak Ibu gitu ya. Kalau ini saya nggak mau nampil semua ya. Ini bisa dieksplorasi lagi Bapak Ibu atau nanti pada saat Google Form-nya akan saya bahas. Ini untuk mengimpor nilai dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya sudah siap nih. Ya. Nah, apakah langsung kirim? Enggak usah Bapak Ibu, karena dia akan otomatis masuk di sini ya. Nah, ini kita simpan dulu ya. Nih, di sini pilih kita simpan dulu. Ya, nah ini tandanya dia draft ya Bapak Ibu, artinya anak-anak belum bisa melihat ini. Kemudian kita edit kembali ya. Nah, tadi yang sudah kita buat dia akan otomatis masuk di sini Bapak Ibu. Ya. Kemudian cara untuk biar mengimpor nilainya muncul, Bapak Ibu ini aktifkan ini.
Ya, aktifkan bagian pengimporan nilai. Kemudian ini silakan diatur ya, tenggat atau batas waktunya. Misal batas waktunya hari ini, jamnya jam 11 malam nanti. Nah, gitu ya. Kemudian topiknya nggak usah ya, nggak usah masuk ke topik. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga. Kalau di sini dia tidak akan berfungsi, nanti akan berfungsi di uji coba yang berikutnya. Untuk yang ini belum ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah yakin, ini ditugaskan. Kemudian kita tugaskan. Ya, nah sekarang coba 5 menit saja kayak saya rasa cukup ya. Bapak Ibu silakan dibuka, coba dikerjakan soal latihannya. Kita lihat ada berapa orang nanti langsung kita peragakan atau praktekkan yang impor nilai dari Google Form. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu ya 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Atau 3 menit lah biar ngepasin. Oke, saya mau lihat siapa yang duluan ini. Wah, belum ada yang menyerahkan ini. Jangan lupa diserahkan. Ya, Bapak Ibu mengerjakan nggak nih kira-kira nih? Agak lelet masih yang buka classroom-nya. Oh, agak lelet ya, Pak ya? Oh, berarti ya kita tunggu Pak. Kalau sampai 10.30 belum ada yang berhasil mengerjakan, akan saya contohkan di kelas. Oh, sudah ada nih, 3 orang nih udah ada ya. Ya, baru 3 orang. 10.30 ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu sampai. Soal latihan 1. Oke, 1 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu biar terlihat nilainya. Oke, Pak Albert sudah katanya. Ayo yang lain. Ya, dapat hadiah enggak kata Pak Albert ya? Nanti ya Pak, saya beli martabak Bapak saja kayaknya. Gimana sih ini? Oke, sudah 10.30 ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya sekarang ya. Ada 5 nih yang sudah menyerahkan. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, saya kembalikan dulu ke tampilan awalnya ya di tugas kelas. Oh, ada 13 nih yang sudah menyerahkan. Ya, yang lain tidak apa-apa Bapak Ibu kalau memang tidak bisa ya. Ini sudah cukup nih untuk memperlihatkan bahwa berhasil atau tidak gitu ya impornya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kelas Bapak Ibu. Nah, masuk ke soal latihan kita tadi. Kita klik, kemudian kita klik di sini ya. Diklik di sini, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kelihatan siapa saja yang sudah mengerjakan ya. Siapa yang belum. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini, di pojok kanan. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh akun biasa Bapak Ibu. Kalau akun belajar dia ada pilihan ini. Nah, kita uji coba saja. Tanpa saya melihat spreadsheet-nya gitu ya. Hasilnya saya belum lihat, kita langsung impor saja. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, nanti ada konfirmasi seperti ini, Bapak Ibu pilih impor. Ya, dia sedang proses ya. Nah, bisa Bapak Ibu lihat. Dinilai akan otomatis muncul Bapak Ibu. Terlihat ya? Pak Albert dapat 50, nggak jadi dapat hadiah itu.
Aduh, Pak Albert dapat 50. Iya bener Pak Ijul ya, nggak dapat hadiah ini Pak Albert ya. Nah, Pak Ijul 100 nih, minta hadiah sama Pak Albert Pak. Oke, di sini ada nih Muhammad Nursalam. Oh ini ya, nih. Padahal Ini soalnya kayaknya susah banget loh, Bu. susah banget ya. Iya. Ya jadi ini ya Bapak Ibu ya, sangat luar biasa ya. Nah jadi saya juga sejak ikut GMT, wah luar biasa nih. Boleh juga nih gitu ya. Cara yang efektif. Gitu ya. Nah, tugas Bapak Ibu apa selanjutnya setelah mendapatkan nilai seperti ini? Jangan lupa dikembalikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak kembalikan, dia akan tersimpan hanya terlihat oleh Bapak Ibu saja. Anak-anak kita tidak akan menerima. Nah, jadi ini saya serahkan ya, yang untuk sudah mengumpulkan, saya kembalikan. Nah, kemudian, nah ini ya. Tuh. Ya. Oke, kalau sudah bisa Bapak Ibu terima nanti. Oh, ternyata nilai saya berapa gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu kelebihannya ya, ada impor nilai di Classroom tapi melalui Google Form. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu, impor nilai ya bisa juga sebenarnya Gmail biasa juga bisa ya. Ini sekedar informasi saja. Ini misal saya pilih kelas saya nih Bapak Ibu ya, misal 12 IPA misal. Nah, saya mau mengimpor nilai yang sudah saya kumpulkan dalam bentuk file Excel misalnya. Nah, ini kan saya sudah mengadakan penilaian misal 3 kali nih. 4 kali ya ternyata. Nah, yang ini nih 3 kali ya, 3 kali penilaian. Kemudian ini bisa kita kumpulkan Bapak Ibu. Kumpulkan dalam bentuk Excel dia. Coba yang ini misal penilaian harian 1 ya. Nah ini ya, ketik di salah satu saja di latihan soal misal gitu ya. Kemudian Bapak Ibu pilih di nilainya nih. Nah, kalau tadi dia kan ada impor nilai di sini ya Bapak Ibu ya untuk Google Form. Nah, kalau ini semua nilai yang ada di Classroom itu bisa kita pindahkan ke Excel atau kalau bahasa Google, yang akun Google ya, aplikasi dari Google, itu Google Sheet, ya nanti akan dibahas oleh Pak Yana. Nah, kemudian kita pilih saja. Oke, ini agak lama ya. Nah, dia akan otomatis seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Ini adalah kumpulan nilai-nilai ya, yang pernah kita berikan kepada anak-anak gitu ya, tugas yang sudah kita berikan kemudian kita nilai. Nah, ini kumpulan nilainya. Ini membantu kita untuk mendokumentasi ya atau mengelola penilaian kita menjadi lebih rapi Bapak Ibu. Di sini bahkan ada tanggal, kemudian ada judulnya dan ini ada poin tertingginya Bapak Ibu. Ya, jadi ini sangat bermanfaat ya. Silakan untuk Bapak Ibu diaplikasikan gitu ya. Makanya manfaatkan secara maksimal ya akun belajar.id-nya. Kemudian gimana Bu cara membuat ini menjadi Excel biasa? Kita tinggal pilih di sini Bapak Ibu, nanti Pak Yana akan menjelaskan gitu ya. Nah, kemudian di sini pilih download dan pilih ini kalau Bapak Ibu untuk mendownloadnya menjadi Excel biasa. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu ya yang untuk Classroom. Ntar dulu ada lagi. Oh ya, satu lagi. Ini sangat luar biasa juga. Waduh, cukup nggak waktunya ini ya? Nah, Bapak Ibu saya rasa di sini belum juga menggunakan cek originalitas Bapak Ibu ya. Ini sangat luar biasa, tadi baru saya coba juga ya. Cek originalitas ini bisa kita gunakan untuk tugas yang anak-anak kumpulkan itu ketika tugas itu berbentuk doc Bapak Ibu, dokumen. Aduh, berarti anak-anak harus ngerjainnya lewat laptop dong. Oh enggak juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata anak-anak juga bisa membuka Google Dokumen dari HP. Jadi jangan khawatir. Nah ini akan kita coba sebentar saja ya, biar waktu cukup gitu ya. Nah kembali lagi ke pengimbasan GMT tadi ya, biar kita langsung uji cobakan saja di sini. Bu Devi. Iya gimana Pak? Nyantai aja Bu, di ini aja nyantai, nggak apa-apa nanti walaupun misalnya sampai jam 11 nggak masalah Bu Devi, silakan aja. Oh ya oke, berarti saya nggak perlu ngebut Pak ya? Nggak usah keburu-buru ya, karena ini materi yang urgent. Iya materi yang urgent. Betul. Ya misal begini ya Pak,
saya coba ya. Pak Albert sekarang ada hadiahnya ini Google Doc masalahnya. Ya, Pak Ijul harus jeli nih. Jeli Tadi ya. susah bener soalnya, Pak. Karena lagi Nggak boleh sama jawabannya sama Pak Albert. ya, jangan Pak Ijul nggak contekan saya pokoknya ya. Pak Ijul nggak, saya nggak mau ngasih contekan lagi, Pak Ijul. Oke, nih kita coba ya Bapak Ibu di pengimbasan guru biar Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan gitu ya. Kalau tadi kan sudah tuh kita praktek untuk impor ya. Maksudnya Bapak Ibu sebagai pesertanya ya bisa sudah terlihat langsung. Nah, kemudian ini sama kayak tadi Bapak Ibu. Kita pilih tugas kelas. Kemudian kita buat itu dalam bentuk tugas misalnya ya. Karena kita bukan kuis. Misal di sini tugas 1. Ini terserah ya, sesuai keperluan di mapel Bapak Ibu. Saya sudah bikin nih sebenarnya petunjuknya apa gitu ya. Nah, di sini nih, kita copy saja. Ya, kita pastekan di sini. Nah, saya ingin anak-anak ini membuat suatu esai. Nah, kalau esai kan berarti berupa tulisan ya Bapak Ibu ya, dan dia harus mengetikkan gitu ya. Kalau selama ini kan yang diterapkan anak-anak menulis di buku, setelah menulis di buku difoto, kemudian dikirim ke Google Classroom. Nah, kalau ini enggak Bapak Ibu, kita biasakan anak-anak itu terbiasa dengan Office di Android gitu ya. Office di Android kah atau Google Doc di Android juga boleh. Nah, ini saya suruh mereka membuat tulisan esai gitu ya, yang berjudul penggunaan narkoba di kalangan remaja gitu. Nah, ada ketentuan penulisannya Bapak Ibu. Misal, ini tergantung Bapak Ibu maunya seperti apa. Kalau saya yang singkat saja, ini misalnya saja, minimal dia harus 3 paragraf. Kemudian cara penulisan, jangan lupa dijelaskan ke anak. Cara penulisannya seperti apa? Nah, cara penulisannya diketik di Google Docs, dengan klik ikon tombol, nanti saya tunjukkan Bapak Ibu, ini di mana letaknya ya, dan pilih Docs, lalu tulislah esai dengan tema di atas. Nah, kalau sudah sama seperti tadi, silakan Bapak Ibu tandai di sini gitu ya. Kemudian, Bu, itu jangan 3 paragraf, Bu. Berapa Pak? 1 aja lah. 2 lah. Itu gini Pak, saya mau lihat Bapak Ibu sekalian tuh sambil copy paste di Wikipedia gitu. Kan cepet lah kalau copy paste ya. Saya rasa cepet lah gitu. Karena kita mau mengecek keasliannya. Dia bikin sendiri atau plagiat gitu, Pak. Oh, gitu. Iya, makanya saya bikin 3 paragraf. Kemudian di sini periksa plagiarisme, ini kita aktifkan. Nah, ini kelemahan cek plagiarisme ini hanya terbatas untuk 5 tugas Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah pakai 1, maka tersisa 4 gitu ya. Tapi jangan khawatir, maksudnya untuk tugas ini gitu loh ya. Nah, jadi kemudian gue usah masukin topik. Nah, ini saya mau Bapak Ibu membuat rubrik ya, rubrik terhadap tugas esai ini. Nah, kita coba nih, kita buat rubrik gitu ya. Nah, rubrik penulisan esai judulnya kan. Kriteria pertama yang mau kita nilai. Karena ketentuan kita tadi ada jumlah paragraf, maka kita ketik di sini jumlah paragraf. Ya Bapak Ibu ya. Nah, poinnya kita tentukan. Misal kita nanti mau nilai akhirnya 8 ya. Kita anggap aja poinnya 4 lah ini. Kemudian judul levelnya, misal gini Bapak Ibu. Jumlah paragraf paragraf sama dengan 2 aja, lebih. Jumlah paragrafnya lebih dari 2. Kita kasih poin 4. Ini deskripsi silakan ditambahkan sendiri Bapak Ibu, sesuai rubrik yang pernah kita buat ya, dikopikan kemudian dipastekan di sini. Nah, kita tambah karena ini poinnya 4, artinya akan ada poin 3, poin 2, poin 1 ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita tambah ya, ini ada tanda plus, kita munculkan, kemudian isi poin 3. Judul levelnya misal poinnya 3 ketika dia kurang dari 2. Kita 2 poin ini saja Bapak Ibu. Kurang dari 2. Nah, ya. Boleh ditambah lagi lah, tambah 1 gitu ya. Nah, poinnya 2 ketika dia, ini sama dengan aja ya.
sama dengan 1 misalnya. Memang kurang dari 2 juga 1 sebenarnya, cuman ini hanya untuk contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tambahkan kriteria, isi ya, selain si jumlah paragraf kita akan melihat isinya. Deskripsi silakan tambahkan sendiri, ini contoh saja. Misal poinnya tadi sudah 4, karena nilai tertinggi 8, kita bikin ini jadi 4 juga. Kemudian poin 4 ketika isi lengkap. Nah, sesuai dengan keinginan kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian poinnya 3 ketika isinya kurang tepat gitu lah ya. Poin 2 isi tidak berkaitan misalnya. Nah, gitu ya. Jangan 2 kegedean tidak berkaitan. Isi apa ya lagi ya misalnya ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, uji coba saja ya Bapak Ibu, silakan dipikirkan nanti untuk membuat rubrik sendiri gitu ya. Nah, kalau sudah, ini nilainya 8 poinnya. Kemudian di sini kita simpan Bapak Ibu, ini ada tombol pojok kanan. Kita simpan. Nah, ini ya. Sudah tadi rubrik sudah ada 2 kriteria. Kemudian periksa plagiarisme udah kita conteng. Tinggal kita tugaskan Bapak Ibu. Nah, misalnya saya pilih tugaskan. Nah, oke, saya lihat dulu saya masuk sebagai peserta juga nggak di sini. Biar saya contohkan langsung. Saya mau masuk sebagai peserta dulu. Oke, nah saya juga sebagai peserta nih. Nah, ini posisi kita sebagai peserta ya Bapak Ibu. Ini tampilan kita sebagai peserta. Saya klik di sini tugas 1. Ya, ditugaskan gitu ya. Kita lihat tugas, kita pilih dilihat tugas. Nah, sini ya Bapak Ibu ya. Ini cancel dulu. Oke, kita baca misal tugasnya apa gitu ya. Kita telaah dulu gitu ya. Nah, ini yang akan saya gambarkan Bapak Ibu. Jadi tadi kita menulis, cara penulisannya diketik di Google Docs dengan klik ikon tombol create dan pilih Docs, lalu tulislah esai dengan tema di atas. Nah, sebenarnya di sini ya Bapak Ibu, di pojok kanan, ya, di pojok kanan ini kan ada tambah atau buat. Nah, kita pilih buat. Sebenarnya kita bisa menambahkan dari Google Drive, tapi saya mau mencontohkan untuk yang buat ya Bapak Ibu ya. Kalau Google Drive silakan Bapak Ibu klik, kemudian pilih filenya nanti ya, dia akan masuk otomatis gitu ya. Tapi ini saya mau mengajarkan yang kita bikin sendiri. Kita pilih dokumen. Nah ini ya tadi katanya klik tombol create tuh ya ini Ibu, Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita pilih dokumen. Nah dia sedang membuat ya. Oke, nah kalau sudah ada, ini Bapak Ibu klik saja. Nah, akan dijelaskan oleh Pak Yana gitu. Tapi ini sebagai contoh saja, misal saya ngetik tadi tentang narkoba ya Bapak Ibu ya. Kita ketik saja yang kalimat kita dulu Bapak Ibu. Narkoba di kalangan remaja gitu ya. Saat ini gitu ya, di kalangan remaja, narkoba sudah merajalela gitu misalnya. Nah, ini sudah paragraf pertama, anggap saja Bapak Ibu. Nah, sekarang, wah saya mau biar cepat tugas saya kan biasa anak-anak berpikir seperti itu Bapak Ibu. Biar tugas saya cepat dan bagus kata-katanya, saya mau share mau browsing lah gitu kan. Akhirnya mereka browsing. Nah, mereka browsing, nemu gitu kan, misal di sini nih, di situs ini, kemudian salahnya anak-anak kita itu, mereka ketika menemukan sumber, mereka itu copy paste gitu ya. Nah, misal ini nih, yang saya mau copy Bapak Ibu. Tadi kan minimal 2 paragraf ya. Nah, ini saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Nah, ini ya. Ini tanpa diedit sedikit pun biasanya anak-anak kita. Nah, ini yang akan bisa kita dapat gitu kita tangkap dari anak-anak kita ya ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini boleh diserahkan langsung di sini boleh.
karena dia otomatis akan menyimpan gitu ya. Tapi kalau memang belum mau menyerahkan, tidak masalah gitu ya. Nah, saya kembali lagi ke tugas 1, dilihat dari sisi peserta. Nah, ini tanpa Bapak Ibu simpan secara manual, sebenarnya ini sudah aktif, udah tersimpan Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat tadi. Nah, sekarang begini, anak-anak bisa melihat rubrik kita tadi atau tidak? Bisa. Nah, di sini Bapak Ibu, dia bisa lihat, oh ternyata kriteria penilaian dari Bapak Ibu guru saya ini nih, gitu ya. Misal, jumlah paragraf yang dinilai, nah dia akan muncul 4 poin itu ketika jumlah paragrafnya lebih dari 2 paragraf. Dan sebagainya yang kita buat tadi Bapak Ibu ya. Tuh, yang kita buat tadi akan muncul di sini Bapak Ibu. Ya jadi anak-anak sebenarnya tahu, oh kriteria Ya Bu Devi-nya terkendala sinyal barangkali Bapak Ibu sekalian ya. Sambil menunggu Bu Devi masuk kembali. Nah, terkait dengan materi Google Classroom ini, memang karena terkendala waktu, ini disampaikan secara terburu-buru. Nggak masalah, nanti Bapak Ibu mungkin nanti malam bisa mencoba-coba. Nah, besok kita coba buka untuk komunikasi ya, tanya jawab. Bu Devi-nya keluar. Baik, Bapak Ibu sekalian, halo. Halo. Iya Pak. Iya Ya, Pak. masih mantau ya. Itu Baik, sambil nunggu Bu Devi, coba saya sisipkan juga untuk materi saya lanjutan ya. Nanti Bu Devi biar melanjutkan materinya tadi. Saya share screen dulu ya. Misalnya ini buat yang baru lagi nih ya. Kita klik yang baru. Oke. Buat proposal di sini ya, namanya proposal. Proposal. Proposal misalnya Hut Kartini ya, proposal Hut Kartini. Nah, oke. Lalu Bapak Ibu buat misalnya seperti ini, kita tengahkan dulu tulisannya. Misalnya Ibu awali satu proposal ini dengan kalimat misalnya dalam rangka ya. Dalam rangka. Nah, Ibu ini apa ya kalimatnya gitu kan? Apa ini kalimatnya? Ini apa ini? Nah, gitu kan. Kita perlu